Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nizam, kelas 82, dari SMP Plus Airlangga. 3. Perlawanan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16, dikenal sebagai ayam jantan dan timur karena keberaniannya dalam melawan Belanda meskipun bukan putra mahkota. Sultan Muhammad Said menunjuknya sebagai penggantinya. Sultan Hasanuddin menolak tunduk pada kolonialis Belanda dan terus melawan mereka, bahkan membantu rakyat di luar kerajaannya. Pada Maret tahun 1645, ia mengirimkan armada 100 perahu untuk membantu rakyat Maluku yang dianiaya oleh Belanda. Belanda merasakan perlawanannya sebagai yang paling dahsyat dibandingkan perang-perang yang lain. Walaupun pada masa pemerintahannya berulang kali terjadi peperangan, namun Sultan Hasanuddin bukanlah sosok pemimpin yang suka kekerasan dan haus perang. Sifat humanismenya sebagai raja besar tampak pada kesediaannya untuk menerima perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November tahun 1667. Isi perjanjian Bongaya antara lain sebagai berikut a. Sultan Hasanuddin harus memberikan kebebasan kepada VOC berdagang di kawasan Makassar dan Maluku. B. VOC memegang monopoli perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur dengan pusatnya Makassar. C. Sultan Hasanuddin harus mengakui bahwa Aru Palaka adalah 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Datangnya VOC ke Pulau Jawa sangat mengancam keberadaan Mataram. Apalagi tindakan-tindakan VOC yang memaksa kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan yang membuat kemarahan Sultan Agung makin memuncak. Kebijakan monopoli perdagangan VOC sangat meresahkan pribumi. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan penyerangan ke Batavia sebagai pusat dari VOC. Ada beberapa alasan penyerangan Mataram ke Batavia, diantaranya sebagai berikut. A. Tindakan monopoli VOC. B. VOC sering menghalangi kapal-kapal Mataram yang akan berdagang ke Malaka. C. VOC menolak mengakui kedaulatan kerajaan Mataram. D. Keberadaan VOC dianggap mengancam masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628, pasukan Mataram di bawah kepemimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia, namun gagal. Sultan Agung mempersiapkan serangan kedua pada tahun 1629 dengan membuat lumbung-lumbung beras sebagai persediaan makanan. Tetapi VOC menghancurkan lumbung-lumbung tersebut dan pasukan Mataram gagal. Meskipun demikian, semangat Sultan Agung dalam melawan dominasi asing menyulut semangat para pengikutnya. Namun, setelah Sultan Agung meninggal, pengganti-penggantinya tidak mewarisi semangat ini dan akhirnya Mataram menjadi makin lemah dan dikendalikan oleh VOC. Bahkan, Amangkurat pertama yang memerintah pada tahun-tahun 1646 sampai tahun 1677 melakukan persahabatan dengan VOC dan bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat dan ulama. Sekian dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.